Oke, kalau udah sekarang itu input. Oke, kalau udah kan tadi kalian udah dapat empat data. Nah, itu kan di kontak kalau udah nanti munculnya itu eh, mc itu kayak gini. Nah, tadi kan kalian dapat empat data yang log SRE, SRN sampai .src. Kalau udah itu nanti di-convert, nanti yang dipakai itu yang .mz ini. Ditekan, lalu pilih yang perfect. Nah, kalau udah kalian pencet select. Terlebih dahulu. Karena ini nggak tahu ya nilai soalnya tuh kira-kira gedein ininya yang widolengnya. Nah, ini kan puncaknya di sekitar 1,5 ya. Jadi nanti kalian pikirnya untuk kalkulasinya itu sekitar 1,5 atau sampai sekitar 2. Nah, untuk window lainnya ini terserah kalian mau pakai berapa 20 sampai 50. Kalau aku biasanya pakai 20. Nah, pertama untuk menghilangkan noise, kalian pencet anti blur-nya. Terus untuk filternya yang biasa itu pakai Komomachi tadi. Karena ini kan sekitar 2 ya. Jadi ya kita itu sekarang pakai low pace aja. Dan untuk maksimalnya itu 4 atau 5. Karena kalau misal lebih dari 5 hertz itu biasanya itu noise. Nah, kalau ini sesuai ini. Nah, untuk outputnya sendiri itu aku saranin 0,5 sampai 10. Karena kalau sampai 5 doang, itu tuh pengaruh di dinvernya. Karena nanti apa yang lama, jadi biar gak terlalu lama sampai 10 aja. So, kalau udah tinggal saya lagi. Nah, jadi kayak gini. Nah, tadi kan dari sekitar 5 sampai 2 maka ini yang ada warna-warninya time window kurva mana sih yang mau dihapus. Kak misalnya yang sekitar 0,8 ke bawah dihapus sama yang lebih dari 2. Nah, ini kan jadinya mana abu-abu. Nah, kalian itu di mau klik remove, terus remove-nya yang bagian abu-abu. Terus klik lagi. Nah, ini kan udah sekitar 1,5-an.
Jadi kalau kan ini kan biar grafik itu kurvanya itu harus, nah yang kalau biar klik bagian yang ada di bawah selain kan semakin naik ya. Nah, ini kan udah tipis ya. Tapi datanya udah, nah ini tuh bisa 10 sampai 50. Itu tuh buat nambah windowing-nya. Tanpa kalian harus melakukan penambahan pengukuran lagi. Nah, habis itu di add. Nah, ini kan jadi semakin banyak ya. Nah, terus ini di remove lagi. Kalau udah bisa cepet atau bisa lama. Cuman biasanya paling pelan ya kayak gini. Sampai kayak ini. Yang terus untuk eh eh, saat sesame yang ke ini, yang ketiga itu kan Arnold harus lebih dari, nah ini kan Arnoldnya masih kurang dari web. Maka itu bisa ininya tuh untuk widthnya smoothie-nya itu bisa dikurangi. Nah ini Arnoldnya bisa naik, udah lebih dari dulu. Kurangin lagi. Oke kan udah lebih dari. Nah kalau gitu ke
bagus sih sesamanya. Berapa F0? F0-nya kan 1,53. Terus number of window-nya 7. Sebenarnya ini kurang, nanti kalian bisa tambahin. Ini kan 7. Terus nolnya 1,53 ya. Boleh. Nah, terus untuk syarat pertama kan F0 harus lebih dari 10 per lebar window. Oh ya, lebar window-nya itu tadi 20 kan? 20 lebar window. Terus ya number of window itu kan yang ini yang aku. Nah, normal itu sebenarnya minimal itu 10 atau enggak 11 gitu. Nanti kalian bikinnya kalau data kalian kepake cuma di yang saya NC. NC itu number of windows dikali sama dengan F0. Itu hasilnya ini. Nah, itu pengalian itu harus lebih dari 12. Nah, yang saat ketiga itu tuh kalau F0-nya lebih dari 0,5 Hz, berarti untuk rata-rata amplitudonya itu frekuensinya tuh harus lebih dari 2 dengan rentang frekuensi yang dipilih itu 0,5 sampai 2. 0,5 sampai 2 kalinya F0. Di sini kan 0,5-nya 0,7 sampai 3. Eh, frekuensinya satu. Yang ini dari yang paling tipis 0,5. Jadi ini rata-rata atas berapa? Nah, yang sebelah kiri itu nilai X, sedangkan yang sebelah kanan itu nilai Y-nya. Jadi yang kita input itu nilai Y. Jadi ini 1,51. Terus yang di sini itu berapa? 1,14. Terus yang bawah itu 0,8. Nah, ini udah terpenuhi ya, karena indikatornya udah yes. Nah, untuk pitch-nya itu terserah kalian mau di mana. Yang penting itu di rentang setengah dari F0 ini sama 2 kali F0-nya. Tadi kan 0,7 sampai 3 ya, jadi bebas 5. Terus habis itu ke syarat yang clear pitch. Nah, syarat pertama itu amplitudonya itu yang minus itu maksudnya sih sebelah kiri yang warna abu-abu ini. Nah, kalau yang positif itu yang sebelah kanan. Nah, ini yang sebelah amplitudenya itu harus 0/2. Nah, ini tadi nolnya kalian catat 2,12. Anu, tadi F dengan rentang F0/4 sampai F0,3 sampai 1,5. Jadi
Nah, kalau kayak ini tuh rata-rata nilainya itu harus kurang dari satu. Oke, udah jelas. Terus yang ketiga itu nilai A0 lebih dari dua. Udah kan udah lebih dari dua. Kemudian untuk syarat yang keempat itu eh, jarang ditemui buat yes karena itu kan nilainya itu sama dengan ya. Tapi gak apa-apa kalau kalian mau coba. Nah, untuk yang up uh, F peak, itu maksudnya tuh di F0-nya ini. Nah, itu nilai amplitudo atau plus minus dikurangi dengan nilai dari amplitudo rata-rata. Ini dikurangi atau ditambah dengan nilai rata-rata dari ini. Itu harus sama dengan F plus minus 5%. Karena itu agak jarang ya untuk yes, jadi bisa kalian hiraukan. Untuk yang syarat kelima itu kalian tulis ditambah nilai yang bawah di ini nilai frekuensi. Nah, kalau udah dua itu 0,73. Oke, aman kan udah kurang dari satu. Terus untuk syarat ketiga, nol harus lebih dari dua. Nah, nilai nol 2,12. Oke, udah. Nah, untuk yang syarat keempat itu ke syarat yang kelima. Nah, biar memudahkan syarat kelima sama enam, kalian SS aja di sini. Nah, nilainya itu
Itu kan rata-rata. Nah, rata-rata itu untuk atasnya tuh pakai yang ini 1,59 sama 1,469. Frekuensi atas 1,59 357. Nah, kalau yang bawah 1,41447. Nah, ini tuh harus kurang dari epsilon F0. Nah, epsilon F0 kita kan frekuensinya kurang dari 2, 1 sampai 2 ini. Nah, itu tuh harus kurang dari 0, F0 dikali 0,1. Nah, ini udah otomatis. Jadi, nilai tersebut rata-rata frekuensi itu harus kurang dari 0,153. Terus sekarang syarat ke-6. Itu tuh rata-rata amplitudenya. Nah, amplitude yang dipakai itu yang sebelah kanan ini. Untuk yang atas itu 3,19. Untuk yang bawah itu 1,41. Atas itu harus kurang dari apa ini namanya tanda ini kali F0. Nah, itu karena frekuensinya 1 sampai 2 yang digunakan berarti nilai tersebut harus kurang dari 1,7 udah memenuhi. Nah, kalau kayak gini itu udah memenuhi ya. Tapi karena ini kan cuma dikit yang dipakai datanya. Nah, nanti kalian picking lagi atau add lagi sampai hasilnya tuh kayak kayak kurva yang kayak seperti yang di sini. Paling rendah 11. Nah, kalau udah data tersebut biar memudahkan itu ya, ini tuh buat nandani titik mana. Ini tinggal di robot guys. Tag SSR serinya itu diganti dengan titiknya. Misal aku BM3 kan. Nah, ini langsung BM3. Terus kalau kalian mau simpan kurva ini, kalian bisa di file save as. Oh, ini di export email. Ini BM3. BM3 ya. Nah, nanti ada di sini. Udah. Nah, kalau kalian mau nampilin tanggal kurvanya juga bisa di format eh, format option. Nah, ini nanti kalau window bisa dihapus. Nah, kalau udah ini disimpan dalam .hp. Nah, ini misalnya tadi 3A, 3, PM3. Dan save. Nah, ini nanti kalian tinggal SS. Kemudian lanjut di ini model. Nah, kalian ke sini VS30 USDS. Nah, kalian pilih yang VS30 model data. Terus pilih yang browse and download data. Nah, ini disesuaikan daerah yang kalian pilih. Karena aku di Bawean, maka datanya juga di Bawean. Kalau nggak salah datanya di sini.
Ini kalian klik sampai keluar hasil S30-nya. Ini tidak mungkin biasanya karena pengaruh pengaruh internet juga. Nah, nanti itu biasanya muncul nilai PS30 mereka tuh berapa. Misal aku pakai 200 aja ya, 205 deh. Nah, ini rumus untuk ini sama modenya tuh kayak gini. Nah, untuk Z-nya itu kalian bisa dari 0 sampai 100 meter. Terus untuk F0-nya sendiri itu pakai nol yang paling rendah dalam SLI ya. Itu kan 175. Kemudian itu untuk FS-nya itu pakai rumus yang ini. Kalau ini dari PS dikali Z, ini kan 205. Nah, kalian harus mencocokkan nilai X-nya. Misalnya 0,1. Ini kan lebih ya, 235. Sedangkan kita 205. Maka kalian kayak otati, ini kan juga lebih. Jadi 0,05. Pokoknya yang mendekati. Ini aja, pakai ini ya, 0,005. Nah, kalau udah, itu kita ke Python, scriptnya. Nah, tadi kita olah BM3. Nah, jangan lupa untuk foldernya itu, scriptnya itu kalian jadiin satu sama dengan data.hv yang tadi. Nah, kalau udah, kalian masukin data.hv-nya tadi. Tiga, ini udah, terus dulu. Nah, nilai X-nya itu kalian taruh di sini. Nah, itu aja yang diubah sama nama nama, nama ininya. Hmm. Nah, udah tinggal di run. Nah, kalau panggilannya kayak seperti jam pas itu masuk run. Nah, ini nanti salah karena lama ya, langsung skip aja. Nah, ini salah satu hasilnya tuh ini. Nah, ini tuh inisial modalnya. Nah, yang kalian masukin nanti gambar ini. Nah, ini udah. Jadi hasil yang pertama itu, ini tuh kurva yang tadi udah dibikin. Tadi kan udah tapi nanti muncul. Nah, ini diubah ke kedalaman. Terus ini tuh ambil kontras amplitudonya. Jadi ini siapa model seperti ini. Nah, kalau udah itu inputnya juga
nilai M, VS sama VP yang akan diinput di Dilber. Oke, sampai situ aja sekian dari aku.